Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nama saya Aulia Puspitasari bersama rekan-rekan saya Namira Warasi Papasaribu dan Widya Mailinda Putri. Yang pertama, definisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu, berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Yang hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung. Kemudian yang non-hayati atau sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Kemudian ada akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses perubahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga dengan akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang terakhir ada teknologi. Teknologi sendiri dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Maka perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Selanjutnya adalah perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Pasca kemerdekaan, situasi di dalam negeri kurang kondusif. Fokus kebijakan adalah memperbaiki pasca penjajahan. Yang kedua adalah Soeharto, yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau repeli tahun 1-6, pembangunan jangka panjang atau JPJ tahun pertama. Yang ketiga adalah B.J. Habibie, memperkuat pemulihan ekonomi pasca krisis moneter dan memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, pemulihan kinerja sektor perbankan. Yang keempat adalah Abdurrahman Wahid, penguatan pada sektor usaha kecil menengah (UKM), bantuan likuidasi Bank Indonesia atau BLBI. Yang kelima adalah Megawati Soekarno Putri, mengelola hutang luar negeri, program UKM, dan privatisasi BUMN. Selanjutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, bantuan langsung tunai atau BLT dan subsidi BBM. Kebijakan berfokus pada sektor real dan keuangan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Yang terakhir adalah Joko Widodo, paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri nasional, ekspor dan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dilakukan reformasi di 6 era. Meningkatkan iklim investasi, mendorong daya saing industri, promosi pariwisata, meningkatkan efisien logistik, stimulasi ekspor, memperkuat daya beli masyarakat. Keberhasilan perekonomian dari masa ke masa pemerintahan. Yang pertama, Insinyur Soekarno, stabilisasi kondisi politik dan konflik dalam negeri. Yang kedua, Soeharto, pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dan terarah. Yang ketiga, B.J. Habibie, pembangunan jangka panjang, undang-undang anti monopoli dan undang-undang otonomi daerah. Yang keempat, Abdurrahman Wahid, menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan beberapa negara lain. Yang kelima, Megawati Soekarno Putri, laju inflasi mulai menurun, suku bunga menurun tajam, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan nilai tukar rupiah menguat.
Yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Ekonomi Indonesia stabil dan inflasi makin terkendali. Pertumbuhan permintaan domestik dan penurunan impor. Yang ketujuh, Joko Widodo. Terjadi beberapa peningkatan indikator antara lain ranking World Competitiveness Indonesia membaik dari 48 pada tahun 2016 menjadi 32 pada tahun 2019. Indonesia meraih status negara investment grade dari semua lembaga rating. Ease of Doing Business Indonesia dari tingkat 129 tahun 2013 menjadi 73 pada tahun 2019. Pembangunan infrastruktur dilakukan pada 226 proyek strategis nasional atau PSN yang mampu membalik laju penurunan stok infrastruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan apabila ada pertanyaan tolong sampaikan di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.